para hadirin dan undangan, Om Swastiastu. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama saya mengucap terima kasih atas acara yang diselenggarakan ini. Pak Gubernur juga sampaikan mohon maaf. Ini kami kadang-kadang bagi tugas Bapak Ibu. Ya, ini yang kami harapkan. Hibah sosial tentu dalam rangka untuk pembinaan dan pelestarian masing-masing budaya kita. Dan kami juga berharap nanti setiap acara Bapak itu mungkin agendanya, kalendernya masih tetap. Supaya Dinas Pariwisata bisa menjadikan ini sebagai dalam kalender tujuan wisata. Ya, sebagai pawai ogo-ogo seperti Beleganjur seperti ini, festival Beleganjur seperti ini, tentu kita harapkan bisa menjadi tempat tujuan wisata. Apalagi kalau lokasi seperti ini kan saya kira turis juga akan menikmati. Cibubur yang begitu luas, begitu baik. Nah, itu yang kita harapkan. Dan tentu saja kita berharap lebih jauh dari itu. Saya yakin kita semua harus mempertahankan iman, kepercayaan kita masing-masing, mempertahankan budaya dan kita masing-masing, tetapi tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada kelompok lain. Karena itu pendiri bangsa kita dengan sangat jelas merumuskannya. Semua nilai keyakinan, agama, budaya kita lebur di dalam satu ideologi Pancasila. Ya. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan kita adalah ketika bersandar pada Pancasila seolah-olah kita adalah orang yang tidak beriman, tidak taat kepada ayat suci kita. Nah, banyak orang mencap saya sebagai orang yang kurang beriman, kira-kira gitu. Karena saya suka mengatakan di dalam bernegara yang saya pegang adalah ayat konstitusi. Kita punya 4 pilar: Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu begitu jelas. Apakah karena itu saya kehilangan iman saya? Saya kira tidak. Tadi pagi saya masih sempat ke gereja sebelum ke sini. Saya masih butuhkan Tuhan, tapi saya tidak bisa memaksakan ayat suci saya kepada bapak-bapak di sini. Jadi kalau saya sebagai wakil gubernur ngotot, saya mau taat kepada ayat suci saya di dalam bernegara ini, saya kira Bapak Ibu akan nyatakan Bali merdeka saja, saya kira-kira gitu. Artinya apa? Kalau ini semua terus dilakukan, maka yang melakukan inilah pengkhianat bangsa dan negara, memecah belah NKRI. Nah, hal-hal ini yang perlu kita sadari betul dalam berbangsa bernegara. Kita mewujudkan ini, saya sendiri ke gereja saja, kitabnya sama, banyak menafsirkan ayatnya berbeda. Hindu juga sama, pasti ada beberapa aliran juga. Agama Islam juga sama. Kita bisa lihat peristiwa Syiah saja bisa masalah di Madura, di Sampang. Jadi kita kalau bisa memaksakan semua kehendak seperti ini, rusak negara ini. Makanya kita semua sepakat, inilah kesepakatan yang dibuat dari pendiri bangsa ini, yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Bahwa nilai-nilai luhur agama kita, keyakinan kita, budaya kita, di dalam bernegara, kita leburlah di dalam 4 pilar ini. Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Supaya apapun terjadi, patokannya itu. Apakah ini lebih tinggi daripada ayat suci? Tidak. Justru ayat-ayat konstitusi menjadi mulia, menjadi sakral, karena dibuat disepakati berdasarkan ayat-ayat suci kita masing-masing. Jadi bukan berarti kita mengkhianati ayat suci kita. Tapi ada sekelompok orang berpikiran, kalau kita bilang berdasarkan pada negara taat kepada Pancasila Undang-Undang Dasar 45, dia merasa kita mengkhianati. Dia maunya mentaati ayat sucinya dia. Emang ayat suci kamu bukan belum dilebur di dalam. Ya kan, kalau ada yang korupsi dikatakan apa? Itu gara-gara berdasarkan konstitusi, bukan ayat suci. Makanya korupsi itu orang katanya. Itu satu pemikiran yang sangat bodoh dan kampungan menurut saya gitu. Makanya saya katakan, disinilah panggilan kita saat ini. Di samping
melakukan pembinaan dan pelestarian budaya, kita berdiri di sini untuk mempertahankan konstitusi yang diperjuangkan dengan darah dan nyawa. Kita tidak bisa lagi bermain-main, balik lagi seolah masing-masing mau menggunakan ayat sucinya. Karena ayat suci Anda masing-masing itulah yang menjadi bukti di dalam kehidupan Anda. Percuma Anda mengaku berayat suci, tapi kelakuannya korup dan memecah belah bangsa ini. Yang dibutuhkan kan kesetiaan kita kepada konstitusi. Yang dibutuhkan itu bagaimana kita setia kepada pengorbanan nyawa para pahlawan kita yang bisa ada NKRI hari ini. Bagaimana kita ngotot beragama, berayat suci, mengkhianati perjuangan para pejuang kita. Itu jelas tidak pernah agama manapun mengajarkan itu. Saya sengaja bicara ini karena orang suka selalu mengatakan saya adalah seolah-olah orang yang tidak taat kepada agama. Seolah-olah saya ateis. Saya katakan saya tidak berani korupsi karena saya setiap kali jadi pejabat disumpah tidak boleh korupsi, makanya saya takut sama Tuhan. Jadi ketika saya menjalankan konstitusi, ini demi NKRI dan asas Bhinneka Tunggal Ika kita. Tidak bisa memaksakan kehendak saya. Tetapi ketika saya tidak mengkhianati rakyat dan negara, itulah nilai rohani saya. Itu karena saya taat kepada ayat-ayat suci saya. Makanya saya tidak berani korupsi. Bukan berarti saya mengatakan ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat suci. Kalau saudara tanya saya secara pribadi, saya percaya mutlak 100% ayat suci saya. Tetapi dalam bernegara, saya harus menggunakan ayat konstitusi. Karena ini kesepakatan kita bersama. Sebagai bangsa yang berbineka seperti ini. Itu yang kita mesti lakukan. Saya sengaja tegaskan di sini, kita punya media, kita punya rekaman, supaya saudara-saudara kita yang pikirannya sempit dan chauvinis seperti ini mulai sadar. Bangsa ini didirikan, bangsa ini bisa ada bukan diperjuangkan oleh darah atau nyawa sekelompok agama tertentu. Kita semua berbagian di dalamnya. Sekarang yang jadi pertanyaan kita, siapa yang berani mengorbankan diri tidak korupsi saja, belum menghilang nyawa, belum mencucurkan darah, hanya tidak korupsi supaya keadilan sosial diwujudkan di Indonesia. Mari kita tunjukkan mana iman Anda, mana budaya Anda, mana segala yang Anda mau lestarikan untuk kita wujudkan di sini. Di situ saya bisa lihat iman saudara. Kalau bicara iman, nggak usah bicara ayat-ayat suci dulu. Itu saya sengaja bicarakan di sini supaya kita sadar. Dan kami sangat senang dalam SIBA tentu ada pembagian-pembagian. Asal Bapak mengajukan yang masuk akal, Pak. Karena kan bukan cuma umat Hindu di DKI, terlalu banyak. Belum lagi forum-forum yang sedikit primordial banyak sekali di DKI, Pak. Nah, kadang-kadang saya tidak begitu suka dengan cara seperti itu. Yang penting sekarang bagaimana kita jadikan event-event ini selain pembinaan dan pelestarian budaya, juga sekaligus menjadi tempat tujuan wisata. Biar orang tahu persis bahwa Jakarta inilah tempat pertemuan kita semua. Jakarta inilah wujud dari 4 pilar yang telah disepakati oleh para pendahulu kita. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Selamat berfestival Bre Ganjur. Semoga semua sukses. Dan tentu ini tidak hanya tahun ini, kita jadikan tahunan supaya bisa terus dan lebih kreatif lagi. Saya sepakat dengan yang kita tuakan Pak Putra Astaman bahwa yang paling penting dunia ini kalau mau menang, mau hidup adalah kreativitas. Nah, Bali yang begitu luar biasa terkenal kreativitasnya tentu harus terus dibina dan dilestarikan. Tapi bukan berarti 75 tahun kita lestarikan, Pak. Ini beda, Pak. Nah, dalam undang-undang namanya dilestarikan 50 sudah dilestarikan, Pak. Saya sebentar lagi dilestarikan juga nanti, Pak. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi selamat. Semoga semua berjalan dengan lancar. Dengan mengucap syukur kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Festival Beli Genjur se-Jabodetabek ini nanti saya baru pukul, nggak ada mic-nya soalnya, Pak. Nanti saya resmikan. Mohon berkenan
Bapak Basuki Cahaya Purnama selaku Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta membuka secara resmi Festival Blegadur Sejabodetabek. Mohon tetap tinggal di tempat.